Nah kalau lagi pilek, kemudian hidungnya mampet, suruh azan, susah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Ziyad ibnil Harisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzana fahuwa yuqimun wa dha'afahu aidan. Walahu an Ziyad ibnil Haris, dan dari Jabir juga ditambah oleh Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya. Qala, berkata Ziyad bin Haris, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man adzana, sapa wong sing adzan wong, nggih mboten, pokoknya nggih aja udah, nggih aja, nggih. Siapa orang yang mengumandangkan azan, fahuwa yuqimu, maka dia juga yang mengumandangkan qomat. Wa dha'afahu aidan, tetapi hadis ini dhaif. Ya dhaif juga. Artinya begini, ya kalau memang mampu, kalau memang sudah ditugasin, dia muadzin, dia juga qomat, ya silahkan, nggak jadi masalah. Tuh, kalaupun nanti yang adzan si Agus, yang qomat si Udin, boleh juga, nggak jadi masalah, silakan. Tapi kan hadis dhaif, kata Imam Syafi'i, mesti diamalkan karena fadilah amal. Mesti yang bagus mah dia adzan, dia qomat, mustinya yang paling bagus. Tapi tidak menjadi masalah yang adzan siapa tadi namanya? Si Udin, yang qomat Cecep. Silakan aja. Jadi kan pas tuh, yang adzan orang Sunda, qomat orang Jawa, kan pas. Hayya 'ala shalah, qomatnya orang Jawa, qad qomati shalah, qad qomati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya, saya sudah 20 tahun Ustaz di Sunda, sudah bisa bahasa Sunda, bahkan bahasa Jawa yang lupa. Itu ngebeledug apa bahasa apa? Pinter orang Jawa mah. Orang Sunda tinggal di Jawa susah dia pakai bahasa Jawa. Katanya orang Jawa tinggal di Sunda, dia mau gampang orang Jawa mah, Sunda. Baik, sekali lagi. Jadi waman adzana fahuwa yuqimu, barang siapa yang mengumandangkan azan, maka dialah juga yang mengumandangkan qomat. Lebih bagus begitu. Sebab kalau diorganisir masjid itu kan bagus, artinya muadzin, ya dia tanggung jawab qomat. Tapi ada juga tuh masjid borongan yang buka pintu masjid aki-aki, ngampar karpet aki-aki, buka jendela aki-aki. Masya Allah, yang azan aki-aki, yang imam makmumnya, yang baru datang itu yang ngomong gitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, jazakallah. Gimana Ustadz mau berhenti ngerokok orang tiap malam Kamis? Wajib. Dah. Baik. Alhamdulillah. Kayaknya saya di Jakarta nggak tahu harga rokok. Nggak tahu saya.
nggak tahu harga rukunya berapa, ada terus sih, alhamdulillah. Dah, kembali. Jadi yang adzan muadzin, kenapa Rasulullah menyuruh Bilal? Padahal Bilal itu yang putih cuman giginya doang. Ya, kalau malam kan 3:30 ya udah berangkat ke masjid, nggak kelihatan Bilal. Tapi karena suaranya merdu, suaranya bagus, dipilih sama Rasul. Apa enggak mulia tuh Bilal bin Rabah? Masya Allah, kulit hitam, subhanallah, pertama kali yang mengumandangkan azan dan disuruh oleh Rasulullah. Dan bahkan dulu kita bahas hadisnya, suara bekiaknya aja langsung di surga ada, bunyinya di surga, kelenteng, Masya Allah. Artinya apa? Jangan melihat wajah, jangan melihat ini itu, yang penting kalau suaranya bagus suruh diadzan. Ini mah udah suaranya jelek masih nyanyi aja, ada tuh orangnya, ada. Suaranya kurang bagus masih iya, apaan kali itu, masih nyanyi aja. Tapi juara DKI, heran ya, jangan-jangan manajernya ini main belakang kayaknya, perlu diaudit ini kayaknya nih. Aneh. Masya Allah, perlu diaudit kayaknya. Allahu Akbar. Tuh kalau ngelihat dengar hadroh kemarin tuh maulidnya di RT Yani, wow bagus, solisnya Masya Allah, Bang Irfan namanya, kalau nggak salah dari tim hadroh Dar El Hikmah kalau nggak salah tuh. Iya, Dar El Hikmah, iya. Wah bagus tuh bagus, mana ganteng lagi orang, suaranya bagus. Diklik aja di YouTube Dar El Hikmah hadroh keluar. Iya, daripada Risnur apa. Kembali tadi lebih bagus muadzin langsung dia qomat ya, tapi di kita mah kadang-kadang adab suka berbagi mulu, yang adzan dia, qomat dia, imam dia. Itu pun imam kadang-kadang main ayo, lu aja. Soalnya suara gue lu aja begitu. Nggak selesai, main dorong-dorongan. Ada yang pede, terlampau pede. Orang Fatihahnya belepotan, pengen imam mulu. Ada tuh yang begitu. Makanya ada pertanyaan nih Pak Haji Toha. Bagaimana kalau imamnya Fatihahnya tidak fasih? Apa sholatnya sah? Jawabannya tidak sah. Karena la sholata illa bil qari'il Fatihah. Ini sahih hadisnya. Tidaklah sah sholat kalau tidak bisa baca Fatihah. Tuh, umpama baca Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin, jelas nggak sah. Nah terus bagaimana status kita? Tetap bermakmum tapi niatnya sendiri, munfarid. Nanti gerakannya sama, paham teh? Gerakannya sama. Jangan gerakannya mendahului, nanti bahaya, kesinggung. Tetap begitu kita datang ke masjid, ya dia lagi yang jadi imam, dia lagi. Tetap Haji Salim apa tadi? Sholatnya munfarid, sholat sendiri. Usolli fardhol maghribi salah salokati mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bisa bacaan sendiri, tapi nanti rukunya bareng, intidalnya bareng, sujudnya bareng, salamnya juga bareng. Jangan ngaduluin. Tapi kalau kita bermakmum tidak sah. Makanya kalau ada imam yang begitu, Ustaz Mukhlis, kasih pesangon aja, kasih pesangon. Ya, udah jangan imam lagi, udah kasih pesangon. Jadi pensiun muda aja, pensiun muda. Iya, soalnya khawatir. Maklum kan begini di Jakarta mas statusnya. Ini kan masjid punya engkong gua begitu. Itu yang bahaya. Akhirnya imam sepupunya, dan ponakannya, terus yang baca doa kakak sepupu gitu kan, terus kayak begitu. Baik, nah kembali ya, kata Rasul, waman adzana fahuwa yuqimun. Yang kedua, wali Abi Dawuda min hadisin Abdullah bin Zaidin annahu qala afara'aituhu ya'nil adzana wa ana kuntu uriduhu qala fa akim anta
wa fi dha'fun aidan. Wah, lucu nih hadis nih. Lucu, tapi dhaif juga. Lucu. Wali Abi Dauda, dan dari Abu Daud, semoga Allah ridho padanya, amin. Min hadisin Abdullah bin Zaidin, dari hadis yang bersandar Abdullah bin Zaid, annahu, sesungguhnya Abu Daud, qala, berkata siapa? Abdullah bin Zaid, ana ra'aituhu ya'nil adzana, saya telah menyaksikan datang waktu azan, tiba waktu azan. Wa ana kuntu uriduhu, dan saya ini ingin mengumandangkan azan, pengen azan. Qala, kemudian dia berkata, fa'akim anta, ya sudah kamu aja, ya sudah kamu aja. Wa fi dha'fun aidon, hadis ini dhaif juga, tapi boleh dengan amalan. Maksudnya begini, Imron datang ke masjid, udah niat pengen azan subuh, sampai ke masjid udah ada Ustadz Awos. Imron pengen azan subuh, pengen, tapi mempersilahkan siapa? Awos. Ya sudah kamu aja. Artinya ternyata muadzin itu tidak baku, tidak harus dia. Sebab kalau dibakuin, namanya manusia, bisa jadi pilek dia, bisa jadi lagi demam. Nah kalau lagi pilek, kemudian hidungnya mampet, suruh azan, susah. Orang lagi pilek, lagi cadel mah, suruh beli rujak bebek aja nggak jelas. Bang, rujak apa? Bebek kan itu ya, susah. Nah jadi tidak ada ketetapan. Nah kalau misalkan Ustadz Mukhlis mau memberikan ketetapan muadzin, ya cari tiganya muadzinnya. Makanya kayak Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, muadzinnya itu empat. Jadi di depan dua, di belakang dua, satu di tengah yang adzan. Waduh, yang empat cadangan. Di atas. Udah lihat kan? Di atas raudhah tuh. Ustaz Rosyid belum pernah ngeliat ya? Belum. Mau berangkat kena Covid dia. Kena Covid. Aduh. Subhanallah, sekarang kalau umroh yang paling murah 36 juta. Itu pun tawaf umrohnya cuman 3 jam. Iya, setelah itu suruh pulang. Jadi di perjalanan 2 hari, di sana isolasi di hotel 3 hari, umrohnya cuman 3 jam, dibalikin lagi ke hotel 3 hari, suruh pulang ke Indonesia. Segitu doang. 36 juta. Tapi orang Indonesia mah ada aja ya. Bingung gua, orang Indonesia itu duitnya dari mana ya? Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, bagus sih umroh begitu kalau dibawa istri muda, bagus. Kan 6 hari di hotel enak kan gitu ya. Indohoy, hotel Indohoy. Nih masuk ke YouTube kan? Ntar dibaca sama ntar, waduh Indohoy dia bilang. Kata Umi, kata istri saya, apa bi tuh waktu ngaji di Nur Said, ya apa bi Indohoy ya itu. Iya mi itu Imron mi, saya bilang Imron. Iya, enggak diedit sama dia, sama Imron enggak diedit. Tuh Imron, cari di rumahnya Imron di mana ya. Sampai mana, Bron? Ya. Wa ana kuntu uriduhu, dan aku akan kepengen azan. Terus fakim anta, silakan antum aja. Jadi boleh begitu kita. Silakan antum aja. Silakan. Nanti yang azan siapa? Dan kita pilih nanti suara yang paling indah, yang paling merdu, yang paling ya supaya apa kedengarannya syahdu gitu ya. Masya Allah. Tuh adzan yang paling syahdu tuh di kita tuh adzannya almarhum Nanang Qasim tuh ya. Udah almarhum belum ya? Salah gua. Ya Ustaz Nanang Qasim. Adzannya itu subhanallah kan main. Begitu ada Ustaz Aus yang adzan ya hampir mirip lah dengan Nanang Qasim. Ya beda
Nanang Kosim 90%, awas. Kira-kira begitu. Bagus tuh. Jadi fa'akim anta, silahkan kamu adzan. Wah. Atau begini hadis dimaknakan, wa anna kuntu uriduhu, saya ingin mengumandangkan adzan. Fa'akim anta, nanti qomatnya kamu. Bisa begitu tuh. Bisa begitu. Jadi dibagi proyek akhirat. Jadi nanti kita sudah sepakat dulu. Kita bilang, Bron, nanti yang adzan saya, nanti yang qomat ente. Terus yang imam? Nah itu maksudnya. Itu maksudnya. Ya tapi kan beda. Adzan mah panjang, qomat mah pendek, harus dibedain. Antara penceramah dengan qori kan beda. Nah, dah. Jadi kembali wali Abi Dawuda min hadisin Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adzan. Kata Zaid, saya telah melihat menyaksikan datangnya waktu adzan. Ya'nil adzan, pas untuk mengumandangkan waktu adzan. Wa ana kuntu uriduhu, dan saya mau adzan, sudah dari rumah adzan, sudah mau. Tuh ya. Makanya nanti kalau dalam kitab Riyadh ya, nanti kita ketemu yang mengumandangkan adzan tidak terputus arba'ina yauman, 40 waktu berturut-turut, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Berarti di mana tempatnya? Surga. Jadi muadzin adzan 40 waktu berturut-turut. Subhanallah. Berarti berapa hari itu? 8 hari. 8 hari berturut-turut dia. Adzan dohor, asar, maghrib, isya, subuh, dohor, maghrib, isya, asar, subuh, terus 8 hari berturut-turut dia. Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Makanya ayo kita amalkan. Berani itu, berani apa Ustaz Rasid? Nanti begitu lambat kira-kira ke masjid, ada orang yang mau adzan, buru-buru kita kasih 50.000, udah lu diem. Begitu. Ya daripada tadi putus, balik lagi dari awal kan susah. Tuh gitu. Khawatir kan lambat. Yang enak mah ya ke masjid duluan, langsung mic-nya pegang duluan. Iya. Kira-kira dhuhur kan jam 11.37 ya. Jadi jam 10 dia udah pegang mic-nya. Udah pegang. Takut diambil orang. Saya kira yang udah pensiun mesti begitu tuh. Ada yang udah pensiun di sini. Haji, itu pegangin mic. Ya, tapi udah pensiun biasanya gigi nggak ada, suara ngempos. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata yang denger sapi, siapa yang hilang? Aduh, jangan main tuh. Wa an Abi Hurairah wallahu alam bissawab. Pertanyaannya bebas, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Adzan. kan juga imam. Satu bis nggak ada, nggak ada. Ayo lo. Di. Cantor jadi imam. Bisa Fatihah. Keadaan saya, dikira apa adanya. Mungkin ya nggak pasti lah. Tapi kalau gitu saya belum jadi imam ya. Sebentar. Kalau jadi imam tuh pada kali umum jadi imam gimana? Nanya jawab sendiri gimana sih? Nanya jawab sendiri, ya udah itu jawabannya. Kalau saya nggak imam, Ya, bebar salatnya. nggak ada orang. Baik, makasih. Nih, dengerin nih. Perasaan dulu kita udah bahas hadisnya dalam bab salat ya. Kata Rasul, walau bil murahik. Murahik itu orang yang menjelang balik. Berapa tahun umurnya tuh? Menjelang balik, laki-laki. 11 tahun ya, 11-12 tahun ya. Kalau dia fasih Fatihah, maka dia berhak maju jadi imam. Tuh, walau bil murahik. Jadi kalaupun dia fasih Fatihah, walaupun dia menjelang balik, maju jadi imam. Kalau semua makmum Fatihahnya nggak ada yang fasih. Tapi kalau jamaahnya Fatihahnya semuanya nggak ada yang fasih, tinggal ada yang paling fasih namanya siapa namanya? Bang Ninan, maka kewajiban maju. Sah. Tuh.
Tapi kalau di antara jamaah ada yang lebih fasih dari Bang Inan mundur, maju. Atau lebih bagus begini, panggil di speaker, Ustadz Mukhlis, ditunggu jamaah. Kalau nggak ada Ustadz Aos, tunggu jamaah, gitu ya. Nanti begitu ya besok ya, ya begitu. Iya, tapi kalau imam Dhuhr sama asar makan enak, nggak keluar suara. Makanya ada yang nanya, Ustadz mampu nggak kalau jadi imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah? Mampu saya kalau imam Dhuhr sama asar. Kan nggak keluar suara, tinggal Allahu Akbar gitu doang. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar gitu doang. Iya. Tapi kalau suruh maghrib enggak. Jadi jawabannya tadi Pak RT, kalau semuanya sama sah, ya semuanya sama sah. Makanya disitulah imam subhanallah menanggung semua makmum yang pinter sama yang goblok. Coba. Jadi kalau merasa goblok bahasa Fatihahnya, makmumlah di masjid sebab sholatnya sah ditanggung oleh imam. Tuh. Di sisi lain imamat tanggung jawab dunia akhirat. Jadi tanggung jawab makmum itu dunia akhirat. Beda dengan RT, RW, lurah, cuman tanggung jawab dunia. Camat tanggung jawab dunia, wali kota tanggung jawab dunia, tapi gajinya gede banget. Gubernur tanggung jawab dunia, gajinya gede banget. Imam tanggung jawab dunia akhirat, berapa gajinya? Digaji enggak? Tuh, gitu ya. Jadi tadi biarin sah aja kalau makmumnya merasa belum mampu baca Fatihah, karena Fatihah itu la sholata illa bil Fatihah kata Sahih Muslim, la sholata bil qari'il Fatihah kata Imam Bukhari. Jadi tidak dikatakan sholat kalau tidak baca Fatihah. Cuma ada yang memaknakan kata Imam Hanafi yang baca Fatihah cukup imam, makmum mah diam sah. Kata Imam Syafi'i semuanya baca Fatihah, baik imam maupun makmum. Pak Haji ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau waktu sholat tangan mekar apa rapi? Masya Allah, pas ini. Jadi ketika kita tangan di atas dengkul, ya sunnah dijarangkan jarinya, jangan begini, jarang, mekar. Iya, mekar. Nah, iya nanti pas di at-tahiyat awal, tahiyat akhir, yang kiri mekar, yang kanan 3 jari tarik ke dalam, telunjuk dengan jempol disatukan. Tuh. Jadi bahasa Arabnya 5-3, 5 ini, 3 masuk ke sini. Tuh, begitu. Bagus tuh begitu. Jadi maksudnya nanti tidak akan ada gerakan asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Asyhadu alla. Coba semuanya di atas dengkul begini. Tuh. Telunjuk dengan jempol dirapatkan, 3 jari-jari manis, jari tengah, jari kelingking dilipat ke dalam. Tuh, gini ya. Dah. Bisa semua? Coba kita asyhadu alla ilaha illallah. Enggak ada gerakan. Tapi kalau begini pasti ada gerakan. Asyhadu alla ilaha, tuh ada gerakan. Tuh ada gerakan. Makanya kita mah amalul katsir, gerakan dalam sholat 3 kali. Nah, makanya tidak ada gerakan. Kata Syekh Albani, telunjuk itu harus digerak-gerakin. Harik as-sabiq. Begini. Syekh Albani itu paham madhab Wahabi. Jadi Al-Imam Wahab itu punya murid namanya Syekh Albani. Syekh Albani fatwanya tadi telunjuk harus digerak-gerakin tuh, gitu. Kata Ustadz Fudoli, masih syukur begini daripada begini. Fudoli dulu waktu ceramah di sini masih inget gua, saya ingat, iya. Ampun tuh orang, ampun. Dia bilang masih untung begini daripada ini, masih inget gua. Masya Allah. Makanya kalau ketemu dia, lu katanya, saya ingat aja. Baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.